Ada? Suara tak ada? Ada suara? Apa saya tak dengar? Tidak, kat sini. Ada suara. Audio ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan atas kamu nikmatku, dan aku ridha bagi kamu Islam sebagai agama. Al-Maidah ayat 3. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail fi hadits syarif an Irbad bin Sariyah radhiyallahu an wa'adana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Daripada sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita nasihat. Dengan satu nasihat yang menyebabkan mata kami berlinang air mata, menangis maksudnya. Nasihat yang menyebabkan hati-hati kami penuh dengan rasa takut dan cemas. Faqulna ya Rasulullah inna hadhihi la mau'izatan muwaddi'. Famada ta'hadu ilaina. Lalu kami, maksudnya sahabat, kata Irbad bin Sariyah, bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya nasihatmu ini tidak seperti biasa. Ini seakan-akan nasihat yang disampaikan oleh orang yang hendak berpisah, meninggalkan kami. Famadza ta'adu ilaina, ya Rasul, apa sebenarnya yang engkau nak nasihatkan pada kami? Sehingga engkau menyampaikannya seakan-akan engkau akan meninggalkan kami selama-lamanya. Faqala, lalu Nabi menjawab, taraktukum 'alal mahajjati baydha. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kamu satu jalan hidup yang terang benderang, lurus yang tidak ada bengkok sedikit pun. Jalan kehidupan yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Lailuha kanahariha. Siangnya, malamnya seumpama seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halik.
tidak ada sesiapa di antara kamu yang menyeleweng, yang menyimpang akan jalan hidup yang aku tinggalkan ini, kecuali pasti ia akan tersesat dan binasa selepasku. Man ya'ish minkum min ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Sesiapa sahaja di antara kamu yang hidup selepas kematianku nanti, niscaya ia akan melihat dan menyaksi pelaku perbezaan, percanggahan pendapat yang banyak. Saat itu fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Saat itu adalah kamu sentiasa berpegang dengan apa yang kamu telah ketahui daripada sunnahku, sunnah khalifah-khalifahku selepas aku, khalifah yang mereka sentiasa mendapatkan bimbingan lagi lurus. Waalaikum bitta'ah wa in kana 'abdan habasyian. Dan hendaklah kamu sentiasa patuh kepada siapa saja yang berpegang kepada sunnahku, walaupun ianya seorang hamba abdi yang berkulit hitam. Abdu 'alaiha binawajid, gigit oleh kamu akan sunnahku dengan gigi-gigi gaham kamu. Fa innamal mu'min kal jamalil anif kullama kida inqad. Ketahuilah, sesungguhnya orang mukmin yang sebenar-benar mukmin itu ibaratnya seekor unta yang jinak. Di mana saja ia diikat, kemana saja ia ditarik, pasti ia akan mengikutinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal. Hadis sahih, rijaluhu rijalun sahih, perawi-perawinya yakni kuat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Atfal al-Fathur Rabbani. Muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan tadi memberikan pengajaran pada kita. Poinnya ialah bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah, saat Nabi SAW meninggal, agama Islam itu telah sempurna. Sehingga kewajiban orang-orang yang hidup selepas baginda Nabi hanya menjaga, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah. Tidak perlu menokok tambah. Karena agama Islam yang diwariskan oleh Nabi kepada umatnya sempurna. Tidak perlu ada tokok tambah. Menokok tambah dalam ajaran agama, yakni satu perbuatan yang dosa, menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang Nabi tidak lakukan atau Nabi tidak katakan, diancam oleh Nabi dengan api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja daripada kamu yang berani berbohong atas nama aku,
yakni menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang Nabi tak buat atau Nabi tak kata. Katakanlah kita kata yang Nabi tak kata. Kita kata, Nabi kata, walhan Nabi tak kata. Makna kita telah mereka-reka kebohongan atas Nabi. Itu bukan perkara kecil. Al-kadhibu alayya, kata Nabi, laisa kadhibin ala ghairi. Berdusta terhadap diriku tidak sama dengan berdusta kepada selain aku. Kalau kita berdusta atas nama orang itu pun dosa besar, apalagi berdusta atas nama Nabi. Itu dosa yang sangat besar sehingga Nabi memberitahu orang yang seperti ini, Nabi perintahkan, Nabi persilakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia mencari tempat tinggalnya di neraka. Jadi Al-Maidah ayat 3 dan hadis yang satu hadis sampaikan ini sepatutnya memadailah bagi umat Islam hari ini merasa cukup dengan Islam yang baginda wariskan. Sehingga apa saja amalan, apa saja ucapan, apa saja pendapat yang menyalahi akan dua sumber ini mesti ditolak. Bahkan Nabi memberitahu kita tadi dalam hadis yang saya bacakan agak panjang tadi, tidak ada siapa kamu yang menyeleweng, menyimpang, menyalahi apa yang aku wariskan, melainkan pasti ia akan halik. Halik itu binasa. Disinilah perlunya bagi kita umat Islam khasnya akhir zaman ini memastikan Islam yang kita amalkan ini benar-benar Islam sebagaimana yang Nabi wariskan. Cara berfikir kita tentang Islam, semua kita tahu, Islam itu benar, pasti benar. Quran itu benar, pasti benar. Hadis Nabi yang sahih pasti benar. Dan wajib kita yakini ia benar. Sehingga kebenaran dalam Islam itu kalau kita nak tahu, nak menilai, senang saja. Al-haqqu maqalallahullah, maqalahullah, wa maqalahur rasul. Kebenaran itu yakni apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. Itu kaidahnya. Sehingga apa saja pendapat dalam beragama, dalam beribadah, yang menyalahi apa kata Allah dan apa kata Rasulullah, maka sewajibnya kita menolaknya. Siapapun yang kata, dari manapun datangnya, berapa ramai pelakunya, dan seterusnya. Sebaliknya, apa saja amalan dalam ibadah, apa saja pendapat berkaitan dengan ibadah dan agama kita, yang selari dengan apa kata Al-Quran, dan apa kata hadis Nabi SAW, wajib kita menerimanya. Siapapun yang kata, siapapun yang memberitahu. Walaupun sedikit sekali yang mengamalkannya. Hingga Nabi berpesan dalam hadis tadi, addu alaiha bin nawajid. Nabi bukan sekadar suruh kita pegang sunahku dengan tangan kamu. Nabi kata gigit sunahku dengan gigi geraham kamu. Maknanya pegang erat-erat. Ini sebagai peringatan yang maksudnya bagi saya, khasnya, dan juga bagi kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita berhimpun sekali lagi di tempat ini. Ya, mudah-mudahan dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah SWT, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tempat ini, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kerana di tempat ini seperti mana yang jemaah tahu, ya hanya sekali dalam sebulan, itu pun tidak selalu.
Ya, ya mungkin sudah selesai di rumah kan. Mungkin sudah selesai kat rumah kan, selesai boleh sambil baring apa. Boleh sambil baring. Di sini ya tak boleh sambil baring. Boleh tapi ya silalah boleh. Boleh kalau tak malu. Jadi tajuknya di sini tajuk bebas. Tapi untuk memudahkan mengingat, di sini istilahnya ngopi. Apa dia? Ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol pintar. Itu tajuknya. Jadi jangan ngopi minum kopi, bukan. Ini khas di sini. Kalau di sini mana malam ini? Oh, nak pergi ngopi, gitu aja. Ngopi mana? Ngobrol pintar. Ngobrol itu kan omong kosong, tapi ini bukan omong kosong. Berborak, tapi yang ada isinya lah, yang pintar. Jadi kita bicara tentang perkara-perkara yang mungkin memberi manfaat kepada kita, Dan yang keduanya, jamaah sekalian, ini peringatan bagi diri saya juga. Tolong ya, setiap kali kita bergerak, walaupun kita hanya berpindah satu jengkal ibaratnya, apalagi satu haste, apalagi satu batu, 1 kilometer, 1000 kilometer, pastikan kita sentiasa ingat akan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingatkan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingatkan kita, yakni dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Walladzi ja'alal arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah telah menjadikan bagi kamu bumi itu mudah. Maka berjalanlah kamu, mengembaralah kamu di atas muka bumi, dan carilah rezeki oleh kamu. Carilah rezeki oleh aku berikan kepada kamu. Tapi jangan lupa, kepadakulah kamu akan kembali. Kepada akulah kamu akan kembali, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah kata fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard. Bertebarlah kamu di atas muka bumi. Tapi hendaklah kamu sentiasa ingat bahawa kamu akan kembali kepada aku. Apa maksudnya? Ini ingatan bagi saya jemaah sekalian. Tadi saya katakan seberapa jauh kita bergerak, kita sampai bergerak 1 inci ke, 1 meter ke, 1 kilometer ke, 10 batu ke, 1000 batu ke, ingat kata Al-Quran, setiap kali kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kita sebetulnya sedang mencari tempat pembaringan kita yang terakhir. Saya ulangi. Setiap kali kita bergerak, katalah jamaah dari rumah, jamaah pergi ke sini. Nanti kita tempat itu, esok mungkin pergi itu, ada orang pergi tempat kerja, ada orang pergi situ, pergi itu. Pergerakan kita di jamaah sekalian, salah satu yang kita tak boleh lupa, kita sebenarnya sedang bergerak mencari tempat pembaringan kita terakhir. Bahasa Al-Quran. Bahasa kita mencari tempat di mana kita mati. Itu perlu kita yakini sentiasa. Saya sampaikan pertama ayat Al-Quran. Pertama ayat Al-Quran yang saya sampaikan, surah Ali Imran 154. Tadi saya katakan ngopi, ngobrol pintar. Jadi tajuknya suka-sukalah. Tajuknya suka-suka. Surah Ali Imran ayat 154. Ayat ini diturunkan selepas berlaku perang Uhud. Semua tahu bahawa dalam peperangan Uhud, umat Islam kalah menentang orang kafir. 70 tentera Islam tewas dan mati syahid. Sehingga orang Islam sedih sekali.
Lebih-lebih lagi kerana orang Islam tahu punca kekalahan kerana ada kumpulan tentera yang tidak disiplin, tidak patuh kepada pimpinan, meninggalkan pos kawalan. Puncanya jelas sudah diketahui, dia kalah. Jadi sedih, sangat sedih. Melihat orang mukmin kalah ditewaskan oleh orang kafir, 70 syuhada gugur, orang-orang munafik berkata, sedikit background perang Uhud, sebelum berlaku perang Uhud, Nabi minta pendapat, inginkan pendapat sahabatnya. Masing-masing bagi cadangan lah. Salah satu cadangan dikemukakan oleh orang munafik. Cadang munafik, ya Rasulullah, kita tidak perlulah pergi keluar Madinah untuk menghadapi musuh. Kita elok bertahan di bandar sahaja. Kita tak perlu keluar Madinah ke medan perang. Biar mereka datang pada kita dan kita bertahan di dalam Madinah. Cadangan awal ini diterima oleh Rasulullah pada mulanya. Tapi karena ada cadangan yang lain, yang lebih ramai orang mencarakannya, tidak Rasul, kita mesti keluar meninggal Madinah, kita hadapi mereka di Jabal Uhud. Maka Nabi tinggalkanlah pendapat orang munafik ini. Pergi ke medan Uhud. Jadi peperangan berlaku di sana. Akhirnya orang Islam kalah dan 70 orang tewas. Apa kata orang munafik? Setelah 70 orang tewas ini. Orang berkata, itulah mereka tak dengar cakap kita. Kalaulah mereka dengar cakap kita, tak payah pergi keluar perang, tinggal saya di bandar, mereka tak akan mati. Mereka tak akan mati. Jadi mereka munafik fikir, karena mereka pergi keluar perang itulah yang mereka mati. Sebab kalau mereka tak keluar perang, pasti mereka belum mati. Itulah maksudnya. Kita sering kan yang berkata begitu ya. Kalau kata itu cepat-cepat istighfar, itu dosa itu. Itu kalimat syaitan. Kalaulah tidak, itulah saya cakap. Kan awak penerbang itu KT-21. Kenapa awak naik KT-20? Hanya cepat. Akhirnya tengok, KT-20 jatuh. Kalaulah awak tak naik KT-20, masih hidup. Pernah kan kita? Kalaulah ada budak, maknya suruh minum dahulu sebelum pergi sekolah. Sebab biasanya minum dahululah, mungkin segelas Milo umpamanya. Budak ni tak minum, bahasa dasar terus lari keluar. Bila keluar pagar, bas sekolah pula datang, dilanggar mati. Maknya kata, kalaulah nak, awak minum dulu nak, tak akan mati dilanggar bas. Sebab awak sempat minum, bas sampai, awak sampai tak mati. Tengok, tak dengar cakap. Kalaulah awak sempat minum, awak tak mati. Ingat, ini ucapan syaitan. Lau itu ucapan syaitan. Jangan kata begitu. Haram hukumnya. Seorang munafik pernah kata begitu. Kalaulah orang-orang Islam itu dengar cakap kita, tak payah keluar pergi perang. Elok kita bertahan dalam kota, mereka tak akan mati. Lalu Allah turunkan ayat ini. Ali Imran 154. Di dalam ayat 154 itu ada keratan firman Allah yang berbunyi, Kul, ini jawaban Allah. Kul, katakan Muhammad, beritahu pada orang kafir. Yang mereka kata jika orang Islam tak pergi keluar ke medan Uhud, mereka belum mati. Seperti mana dakwah mereka. Katakan mereka, jawab Muhammad. Lau kuntum fi buyutikum. Allah kata, kalaulah kamu, wahai manusia, berada di rumah kamu semuanya. Katalah waktu itu tak ada seorang pun yang mau keluar ke medan Uhud untuk melawan, menghadapi tentera musuh. Semua kamu duduk di rumah, bertahan di rumah. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Pasti. Lam itu maknanya pasti. Baraza akan keluar. Alladzina, orang-orang yang kutiba Allah telah tetapkan alaihim atas mereka
Al-qatlu, pembunuhan, kematian maksudnya ila madojiin. Ada lain untuk kalimat ila madojiin. Ila kepada madoji itu tempat pembaringan. Tempat pembaringan terakhir. Katalah kalau ada orang meninggal di mana? Di hospital. Di mana? Di katil. Ward nomor berapa? Pukul berapa? Itu telah ditetap oleh Allah. Tempat pembaringan terakhir, tempat kematian itu telah ditetap oleh Allah. Bila sudah tiba masanya, pasti akan mati di tempat itu. Itulah. Sebab itu saatan awal tadi, bila kita bergerak, keluar rumah, balik rumah, pergi saudara, kita sebenarnya sedang mencari tempat pemberian terakhir. Sebab itu bila katakanlah, ini saya tidak menakut-nakutkan ya, saya cerita Al-Quran. Jamaah datang ke sini. Jika sekiranya ajal kita tidak di tempat ini, tempat saya, maknanya tempat ini bukan tempat pembaringan terakhir di jamaah. Tempat lain. Esok mungkin pergi mana? Ke supermarket. Boleh jadi di situ. Oh tidak pula, kita balik lagi. Pergi kebun. Mungkin ke tempat pembaringan terakhir di kebun itu. Karena kita ada dusun durian umpamanya. Oh rupanya selamat petang hari. Belum situ. Kita ini sentiasa kegerak itu. Kalau kita ingat itu ya mas sekalian, pasti setiap kali melangkah kita mohon perlindungan pada Allah. Kita tidak akan berani berbuat macam-macam. Bayangkan kalau kita punya niat tidak kerana Allah, kita niat tidak baik, tiba-tiba kita sebenarnya dalam perjalanan menuju pembaringan terakhir. Alangkah nanyanya kita. Dan kita tak tahu. Karena Allah tak beritahu di mana tempat pembaringan kita. Sama ada kita di bumi ini, di luar rumah, dalam rumah, di jalan, di hospital, di dalam negeri, luar negeri, tak tahu. Sama sekali tidak tahu. Itu jangan lupa setiap bergerak, mohon kepada Allah SWT. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, hambamu bergerak ini kerana-Mu. Karena niatnya sudah karena Allah, ya maknanya mesti melakukan perkara-perkara yang Allah ridhai lah. Yang Allah ridhai. Paling tidaklah, paling tidak kan berdoa pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allah paling tidak. Paling tidak. Dan ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Tengok. Nabi memberitahu kita dalam hadis sahih. Yang dikatakan oleh Imam Turmuzi. Dalam kitabnya, Sunan Turmuzi. Daripada Matar bin Ukamis. Sahabat Nabi bernama Al-Matar bin Ukamis. Sebenarnya Imam Turmudi dapat daripada Bandar dapat daripada Muammal daripada Sufyan daripada Abu Ishaq dapat daripada Matar bin Ukamis daripada Rasulullah SAW. Jadi bersambung sanadnya. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi'ardin. Allahu Akbar. Idza apabila qada Allah telah menetapkan, Allah telah putuskan, li'abdin bagi seorang hambanya, ayyamuta kematiannya, apabila Allah telah menetapkan kematian bagi seorang hambanya. Okeylah saya bagi contoh lah, saya lah. Kalau contoh jamaah nanti jamaah tersinggung. Jadi saya je lah contohnya supaya tak tersinggung. Katakanlah Allah putuskan, tetapkan tempat pembaringan saya yang terakhir Allah dah tetapkan. Dan sudah tetapkan. Tapi saya tak tahu kerana Allah tak beritahu. Di satu tempat, bi'ardin. Allah tetapkan. Orang hambaku yang bernama Kariman Abdul Mu'in nanti akan mati di tempat ini. Kata Allah dah tetapkan. Sekarang dah ada dah. Saya tidak tahu. Ja'ala lahu ilayya hajatan, kata Nabi. Pasti Allah akan menjadikan buat saya hajat, keperluan untuk datang ke tempat itu. Pasti. Pasti saya tiba-tiba punya alasan untuk pergi tempat itu. Walaupun tak pernah terlintas. Katalah mungkin. Allah tetapkan, katalah tempat pemberian saya terakhir, katalah nun mungkin di pinggiran kota, mana namanya? Pinggiran kota, tak tahulah, negara Antrah Batrah mana namanya. Satu kampung di tepi kota,
uh, apa namanya, Paramaribo umpamanya. Wah, Paramaribo jauh itu. Surinam, Surinam ya, Paramaribo jauh itu. Katakanlah tempat pemberi saya di situ. Sepanjang hayat saya tak pernah pergi situ. Tak ada keinginan untuk situ. Bila ajal saya dah tiba, pasti Allah berikan saya alasan untuk pergi tempat itu. Saya tak tahu alasannya. Tapi yang pasti pada masa yang Allah tetapkan, saya pasti ada di tempat itu. Bayangkan. Dan saya pergi seperti itu, kalau dalam bahasa mudah, hanya untuk mati. Inilah kita tak tahu. Orang yang tak pernah pergi mana, itulah daripada lahir, sekolah, kahwin, berkeluarga di kampung dia lahirnya pun. Tak pernah pergi mana-mana. Ya, maklum orang yang ya serba yang hidup yang hanya apa adanya. Tapi Allah tetapkan katalah tempat kematiannya, tempat paling terakhir katalah di India, katakanlah. Bila sudah tiba saatnya akan diabunyawa, pasti Allah akan berikan alasan untuk bagi orang itu untuk pergi ke India. Tak tahu apa alasannya. Itulah yang dimaksudkan. Ya, semuanya alasannya ada orang bawa ke, ada tak tahu. Ini hadis sahih. Itu yang saya kata tadi, pergerakan kita ini setiap saat setelah mencari tempat pemberian terakhir. Kalau tak di sini, jangan di situ. Kalau itu di sana, jangan. Maknanya kita tidak boleh begitu yakin, oh mentang-mentang lahir katalah di kampung E, besar di kampung E, sekolah di kampung E, mati di situ. Belum tentu. Belum tentu. Mohon boleh, tak salah. Tapi akhirnya Allah yang menetapkan. Ya Allah, nanti kalau aku mati, ya Allah, aku mohon tempat pemberian akhir yakni di master bedroom rumah baru tau. Jangan yang lain, ya Allah, ya anak-anak biar kumpul. Janganlah mati di jauh. Nanti jauh, nanti bawa balik susah. Betul nih jamaah sekalian. Dan ini berlaku. Saya pernah cerita dahulu. Adik sahabat saya, ya adik istilahnya apa namanya, ialah sahabatlah jamaah. Seorang ahli perniagaan. Ya, yang mesti suka traveling sana sini. Sana sini sana namanya. Dan lebih banyak dia belayar, terbang ke barat lah, karena mitra niaganya banyak di sana. Mitra niaga, business partner mah di sana. Ya, semua. Nah, boleh dikatakan negara yang dia belum melawati boleh dikira lah, begitulah bahasa mudahnya. Negara yang dia belum melawati boleh dikira. Kalau saya kan negara yang saya lawati boleh dikira. Itu bezanya. Semua. Tiba-tiba ketika dia musim haji, pergi haji. Pergi haji, ya jumpa bla bla bla. Ya dengan izin Allah dipertemukan dengan jamaah haji lain. Waktu dia dipertemukan dengan jamaah daripada Indonesia. Ya, oleh karena serumpun borak biasa, bla 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 bla, kenalan. Rupanya yang jadi ini seorang ahli perniagaan juga, orang Medan. Bukan jauh, orang Medan saja. Ahli perniagaan. Dan cerita niaga. Dipendekkan cerita, akhirnya kawan ini inginlah jadi perniagaan, ya kerjasamalah niaga dengan kawan di Indonesia lah, pun apa cari rezeki jauh-jauh. Yang rupanya di Indonesia pun ada peluangnya. Mulai dah bincang. Begitu saja di mata. Dan okey, setuju. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Balik ke pun. Akhirnya kawan ini cobalah. Pergilah ke Medan. Buatlah survey apa yang patut dibuat. Dan itulah kali pertama pergi Medan. Sepanjang hayat, bayangkan. Pergi Indonesia pernah, tapi di Bali. Itu pun cuti. Orang Malaysia tak pernah pergi Indonesia karena tak ada urusan mungkin. Pernah pergi hanya di Bali, itu pun cuti. Ya, Bali ini ya sebenarnya apa ya? Ya, walaupun negara Hindu kan, bukan Hindu, Tuhannya sopan-sopan, semua menutup aurat. Tuhan orang Bali semuanya menutup aurat. Tengok patungnya semua pakai sampin. Iya, kamu pakai sampin. Hitam putih. Tidak ada yang tak. Malaysia yang Tuhannya tak pakai berbaju. Dan itu kali pertama terbang ke
Indonesia. Waktu itu bukan jauh sangat, dia naik daripada Subang itu saja. Nah itu apa namanya kapal terbang apa tuh? Kunang-kunang tuh. Kufu malam. Nah, nama kapal terbang tu syarikat tu kufu malam. Dekat kan? Dekat. Niatnya itu tadi tengok nak jalin perniagaan dengan ya partner baru Indonesia. Dia mungkinlah kalau sibuk okeylah, tak payah cari jam. Tahu tak ya Mas Kelan? Pergi Medan, turun di airport Medan, ya asar lah. Lepas sembahyang asar, dia rasa tak selesa badannya. Macam ya pening-pening begitulah, tak sihat. Ya teruslah di kawannya, pergilah kalau pergi hospital lah. Kemudian tak jauh daripada hospital, dia kata hospital swasta lah, Muhammadiyah kalau tak salah begini. Subhanallah, betul-betul sabda Nabi. Kawan itu menemui ajalnya di katil hospital di Medan. Wah, itulah kali pertama pergi Medan sepanjang hayatnya. Negeri Barat sudah puluhan kali pergi. Maknanya bukan pergi Medan tu, walaupun niat awal nak berniaga, bukankah hanya nak pergi ke tempat pembunuhan terakhir. Dan itu berlaku. Ya hanya terpaksa lah diuruskan, terpaksa mayat diantar sini kan. Pertanyaan saya, kalaulah orang tu tahu bahawa tempat meninggalnya di katil hospital Medan, pergi Medan ke hari ini? Inilah yang perlu kita berfikir setiap saat. Berjalan memang disuruh oleh Allah. Fantashiru fil ard. Quran ada. Bertebarlah kamu di muka bumi. Fasiru fil ard. Berjalan ke bumi. Tapi Allah ingat. Wadkurullaha katsira. Ingat aku banyak-banyak kata Allah. Dalam ayat yang lain. Wa ilai turja'un. Kamu akan balik pada aku. Jangan-jangan kita balik jumpa Allah di tempat yang kita lawati. Dan itu tempat pemberian terakhir. Walhal kita tak pernah, mungkin tak ada niat. Contoh kawan saya tadi, adik kawan saya tadi. Tak ada niat langsung pergi Indonesia. Tapi karena Allah dah tetapkan tempat kematiannya di Medan, Allah bagi dia alasan. Apa alasannya? Nak jumpa kawan baru. Untuk itu alasannya Allah yang menciptakannya. Tapi apakah berjaya menjadi pernikahan? Sama sekali tidak. Bincang pun belum. Subhanallah. Betul-betul Allah berfirman, apa yang firman kita tadi? Kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Allah telah tetapkan, Allah akan telah tetapkan bagi orang yang telah Allah tetapkan tempat pembarian terakhir, pasti akan pergi tempat itu. Kemudian hadis Nabi menyatakan, orang yang Allah telah tetapkan tempat kematiannya di satu tempat, pasti Allah akan berikan dia alasan untuk pergi ke tempat itu akhirnya. Subhanallah. Inilah yang saya katakan yang perlu selalu kita ingat setiap kali kita bergerak. Jangankan kita terbang jauh-jauh sama sekali. Bahkan hadis ini, saat ini, walaupun kita bergerak hanya satu kaki, bergerak 1 meter, mungkin kita pergi kedai, mana tahu tempat berhenti terakhir rupanya di kedai rupanya. Kedai mama. Yang makan rupanya baru suku dah habis. Belum tak habis. Mana tahu. Inilah kematian, inilah ajal. Ajal. Dan itu suatu yang benar adanya, yang pasti adanya. Saya kata ini, boleh minta, tapi akhirnya Allah menetapkan. Orang minta, ya Allah, kalau engkau matikan aku, matikanlah di Makkah. Sila, nama doa. Dan tidak ada larangan. Allah kabulkan atau tidak, itu cerita lain. Itu urusan lain. Tapi bagi saya lah, daripada berdoa kepada Allah, minta supaya dimatikan di tempat yang diinginkan, atau pada masa yang dikehendaki, ya Allah matikan aku, ya Allah di Multazam, pada malam Jum'ah, ya Allah, Lailatul Qadar, ya Allah, 7 likur, ya Allah. Sila. Tapi daripada doa minta yang ini, tentang tempatnya lah, tarikhnya lah, malamnya lah, saatnya lah, kenapa tidak minta yang lebih penting, yang menentukan nasib kita di akhirat? Keadaan ketika kita mati. Itu yang perlu kita minta. Ya Allah, matikan hamba-Mu ini di mana sahaja, bila mana sahaja, dengan cara apa saja, matikan hamba-Mu ini dalam keadaan husnul khotimah.
Itu yang membolehkan kita masuk surga. Sebab kalau orang mati di tempat yang mulia sekalipun, contohnya multazam, contohnya raudhah dan lain-lainnya, di waktu yang mulia sekalipun, katalah malam Jumat, Ramadan, Lailatul Qadar lagi, 7 likur lagi. Kalaulah kematiannya tidak dalam keadaan husnul khotimah, tempat tidak akan mengubah, tidak akan memberi manfaat baginya di akhirat. Apa kita fikir setiap orang yang mati di Makkah masuk surga? Tidak. Kalau masih masuk surga, wah seronolah Abu Jahal, Abu Lahab. Yang menentukan orang itu masuk surga ataupun neraka, yakni bukan tempat di mana ia mati, bukan masa bila ia meninggal, tetapi keadaan ia ketika meninggal. Husnul khotimah. Tempat dan masa mungkin hanya mendorong sajalah. Ya, memudah sajalah. Tapi penentunya orang itu sendiri. Meninggal di multazam sekalipun, malam Jumat sekalipun, bulan Ramadan sekalipun, malam ganjil sekalipun. Tapi kalau kematiannya katalah sedang melakukan syirik, masuk neraka. Mungkin dia sedang menyapu-nyapukan tualanya atau serbannya di Hijr Ismail, kosok sapu itu. Dengan keyakinan nanti serban atau tuala ini balik akan jadi obat, kan dah siapukan untuk bersihkan Hijr Ismail kan. Ini balik nanti akan direndam, diminum. Yakin akan jadi penawar. Dia sedang syirik itu. Ketika dia sedang syirik, katalah itu di multazam, Ramadan. Tiba-tiba macam mana ada Turki langgo dia. Ya, Turki langgo dia kan warnanya besar-besar. Langgo pijak mati. Matinya, tempatnya mulia. Masanya, Masya Allah. Tapi keadaan ia ketika mati dan keadaan syirik, masuk neraka. Jadi tempat dan masanya tidak memberi apa manfaat. Sebaliknya kalau orang itu matinya dengan husnul khotimah, walaupun di tempat yang mungkin tak baik, masanya pun mungkin tak begitu cantik, tapi matinya dalam husnul khotimah, surga. Jadi kalau minta kepada Allah tentang kematian, janganlah minta tempatnya. Bukan tak boleh ya. Janganlah diutamakan masanya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah, matilah di Mekah, ya Allah, mati di Mekah, malam Jumat atau Ramadan, ya Allah. Ini ya Allah, hambamu sudah 6 kali umroh, dan ya mati mati juga. Tolong kabulkan. Allahu Akbar. Ini kisah benar ya, tapi akhirnya saya merasa bersalah. Saya pernah cerita dahulu. Tapi sekarang saya bersalah, akhirnya saya mohon ampun pada Allah, dan mohon keampunan bagi dosa orang itu. Ini tahun 92. Saya pergi haji, ya karena itu saya pergi seorang, istri sedang menyusukan anak sulung, jadi pergi seorang, jadi langkahnya agak panjang lah karena seorang lah, panjang lah. Panjang sana sini. Lah seorang tuh kosnya murah, kan seorang murah. Di sana pula semua free. Nah itu bagusnya. Ya tak free macam mana? Kawan sebrit saya ini orang beruang pula. Dia orang mobil. Orang minyak. Saya ke mobil. Jadi dia ingin pergi sana sini, tak reti bahasa Arab. Ajak saya. Jadi dia yang bayo, saya yang cakap. Kan senang. Masuk restoran mahal, saya hanya cakap, dia yang bayo. Naik taksi, dia bayo, saya cakap. Free kan? Semua free, senang. Jadi, saya kasihan tengok seorang ibu di Hijr Ismail, berdoa menangis-nangis, mohon pada Allah agar Allah matikan di tempat itu. Ya, pelik. Agak kuat doanya sampai menangis si orang ibu. Dan saya yakinlah dia ada orang Indonesia. Pertama,
lahjahnya, bahasanya Indonesia, khasnya Jakarta. Keduanya banyak tanda pengenalan, alamat apa semua dalam ini. Ada bendera, telekung, tudung dia merah putih mana Indonesia. Dia minta pada Allah agar Allah matikan di situ. Mati. Menangis-nangis. Jadi kasihan, dia kata, apa orang ini, ibu ini dari tadi tak keluar-keluar. Minta mati di Makkah. Apa sebabnya ni? Tengok bukan orang susah. Wajah orang ni kelihatan aja masih orang susah atau orang senang, bisa kan? Jadi seakan orang senang lah. Gitu lah. Jadi saya dekati, pasal saya kemudian sholat di sebelahnya, jadi saya tanya, Assalamualaikum Bu, salam. Ibu dari mana Bu? Oh saya dari Indonesia, di Jakarta dek, katanya. Oh ya, Ibu kenapa menangis-nangis? Iyalah, Ibu berdoa agar Allah matikan Ibu di sini, katanya. Ini sudah kali, waktu itu dia pergi haji, sudah kali ketiga, bayangkan. Kali ketiga pergi haji, niatnya nak mati di sana, bayangkan. Umrah tak tahu berapa kali. Tapi belum kabulkan, jadi ibu nak sangat Allah kabulkan tahun ini mati di sini. Jadi cemana orang ini sampai begitu sekali permintaannya. Ingin mati, ada tak pergi haji ingin mati di sana? Tak tahulah usul hajinya disampaikan, mungkin siapa yang mati di Makkah, mungkin masuk surga tanpa melalui Siratal Mustaqim. Mungkin, mana tahu saya. Siapa yang mati di Multazam akan masuk surga dan mendapat separuh surga untuk dia seorang. Manalah tahu. Mungkin dapat kursus haji macam tu. Dan dia percaya, dia orang awam. Ya, saya tahu dia mesti berduit lah penampilannya seperti itu. Tapi ilmunya rendah. Jadi saya kasihan macam mana nak hentikan ibu ni supaya tak terus merintih di Ismail ya. Kan ramai orang nak ini. Tapi jadi saya tanya, Ibu orang mana Bu? Orang Jakarta. Adik, tolong bantu Ibu. Ya, saya akan bantu Bu. Tapi saya tanya, Ibu orang Indonesia ya? Ibu tahu bahasa Arab? Oh, saya tak tahu bahasa Arab, Dek. Saya tahu bahasa Arab, saya tahu bahasa Indonesia ya. Saya orang Jakarta, bahasa Pelat, Jakarta, Indonesia. Beginilah Bu, menurut saya lah Bu, kalau Ibu ni tak tahu bahasa Arab, ya tahu bahasa Indonesia, sebaiknya Ibu mati di Indonesia saja, Indonesia. Sebab kalau mati di sini nanti malaikat tanya bahasa Arab. Ibu bingung. Katanya. Oh iya Kak Dek, iya Ibu. Dia nampak percaya itu, saya pun pergilah. Tapi sebenarnya manalah ada malaikat tanya mesti bahasa Arab. Jadi Ibu, oh iya ya. Kalau saya mati di sini tanya bahasa Arab tak boleh jawab. Elok mati di Indonesia. Nanti malaikat tanya bahasa Indonesia. Akhirnya berhenti, tadi doa lagi. Saya kasihan, saya cakap, tak tahulah saya dapat idea dari mana. Ibu saya jawab itu karena kasihan. Kalau dia terus berdoa, macam mana? Mana boleh? Saya pun terus pergi, tapi dalam hati rasa bersalah, saya sudah tipu orang ni. Tapi niat saya janganlah sampai menghentikan niatnya. Dia percaya pula. Ya Bu, saya bantu, tapi Ibu sebaiknya mati di Indonesia saja, di Jakarta. Kalau mati di Jakarta, malaikat tanya bahasa Indonesia. Ibu faham. Mati di sini, malaikat tanya bahasa Arab, menganga Ibu lagi susah. Oh iya Kak Dek, iya kata saya. Tengok sampai satu sekali. Pergi haji niatnya nak mati di sana. Dan itu sampai sekarang masih disebarluaskan. Saya tak kata ada fadilat mati di sana, ada. Tapi ingat itu hanya fadilat. Itu hanya sebagai pembantu, bukan penentu. Menentukan orang masuk atau tidak bukan tempat kematiannya. Bukan masa dia mati. Bukan. Tapi keadaan ketika ia mati. Orang bila mati dalam keadaan husnul khotimah, walaupun tempatnya mungkin tak elok, masanya mungkin tak elok, surga tempatnya. Katalah contoh yang mudah lah, yang selalu saya contohkan. Katalah orang, matinya di tempat yang mungkin tak elok kedengarannya. Dululah, sekarang sudah cantik ya. Tempat itu sekarang sudah cantik, bahkan ada bangunan tinggi, ada menara, menara Haji Taib, ada sekarang Kuala Lumpur. Ada ya menara Haji Taib. Dulu kan lorong Haji Taib itu terkenal kan, terkenal lorong gelap, lorong Haji Taib. Wah, nama tempat pun menakutkan kan, lorong Haji Taib. Nah, kita nak lalu pun dulu takut, sebab itu tempat maksiat kan. Katalah orang tu matinya di situ, lorong Haji Taib. Masanya pula Saturday night. Wah,
Bila setina itu maknanya jangan-jangan orang mesti fikirnya macam-macam. Mati pula ditetak orang dari belakang tengkuk dia. Ngeri sungguh. Kita baca Allah kasihannya lah orang ni. Dahlah matinya ditetak orang dari belakang. Sabtu malam minggu pula. Apa yang dicari dia di lorong cerita itu apa benda dari lorong. Ini orang tua ni. Rupa-rupanya matinya ditetak orang, ya. Ya mungkin yang letak itu ya orang jahat lah, dipanggil apa ya? Bapak ayam ke apa? Kalau laki bapak ayam ya. Kalau perempuan kan ibu ayam kan. Ibu ayam. Kasihan dia ayam, jadikan istilah yang tak baik. Ibu ayam. Panggillah mami ayam ke, mama ke, papa. Rupanya si Pak Haji tadi dia menyertai satu rombongan pencegah maksiat Persatuan Amar Ma'ruf Nahi Munkar di BKL. Dia pergi dengan Jabatan Agama Islam wilayah, pasukan pencegah maksiat dengan polis sekali. Ya nasibnya memang di situ Allah dah tetapkan hambaku bernama Fulan bin Fulan matinya yakni di lorong Haji Taib. Ini tempat yang terakhir. Masanya Sabtu malam Minggu. Cara kematian ditetak orang lain. Berada di situ bukan maksiat tapi mengikuti rombongan penjaga maksiat. Bukankah itu fisabilillah? Mati ketika ia berada di jalan Allah. Walaupun nama tempat itu lorong Haji Taib. Itu husnul khotimah jemaah sekalian. Jangan yang lain pula kawan-kawan. Kasihanlah dia Pak Haji tu. Matinya pula di lorong Haji Taib. Apa kena tak baik. Nah kita melihatnya yang itu. Ini salah pemahaman agama. Sehingga mati di tempat macam itu. Cara seperti itu. Masa seperti itu. Mati yang hina. Bila mati di multazam, malam Ramadan pasti mulia. Ini kesilapan pemahaman yang perlu diluruskan. Dalam kematian bukan tempat dan masa yang menentukan orang itu surga atau neraka. Tapi keadaan ketika ia mati. Sebab itulah di awal tadi akan bahkan ayat Quran dan hadis Nabi. Setiap kali kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain jemaah sekalian. Jangan lupa. Nawaitu mesti lillah. Mohon perlindungan pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Sebab kalaulah Allah telah takdirkan tempat yang kita nak tuju itu rupa-rupanya tempat pembaringan kita terakhir. Namanya madja. Dan hari itu kita diberi oleh Allah ada alasan untuk pergi tempat itu. Tak tahu apa alasannya. Yang pasti alasan itu Allah berikan. Sehingga mau tak mau kita mesti berada di tempat itu di masa yang sama. Sehingga kematian kita husnul khotimah. Itu niat tuh mustahil. Sangat-sangat penting. Jadi tapi ini tidak bermakna ya mas sekalian, kemudian jangan nanti salah faham. Oh kalau begitu saya tak berjalan mana-mana lah. Takut nanti di tempat itu. Anda duduk di rumah. Ya jangan-jangan mana masjidnya di rumahnya. Jadi dalam agama kita ni, kematian ini sebenarnya bukan pasal sakit. Bukan. Menurut agama, mati bukan sebab sakit. Tidak. Menurut agama, mati bukan sebab usia. Sama sekali tidak. Syarat mati tidak semestinya sakit. Kalau syarat mati mesti sakit, orang sihat tak perlu takut mati. Masih lama. Tapi sakitnya hanya sakit kuku, jari, kaki. Masih jauh dari nyawa kan. Sakitnya masih di kaki, masih jauh dari nyawa. Itu lambat. Syarat mati bukan tua. Kalau syarat mati mesti tua, yang muda-muda maknanya ya masih jauh lah matinya. Mati itu menurut agama kerana ajal, bukan kerana sakit. Sakit mungkin hanya tandanya, mungkin asbabnya. Tapi bukan penentu. Karena ajal sudah tiba. Bila ajal telah tiba, mau sehat ke, mau sakit ke, mau tua ke, mau muda, bahkan baru lahir pun boleh mati. Inilah kematian. Suatu yang pasti. Dan perkara yang saya tegaskan pada malam hari ini berkaitan dengan madojik itu. Dan pesanan saya pada saya sendiri, walaupun kita hanya bergerak mungkin keluar rumah, pergi rumah jiran, pergi kedai, pergi pejabat yang ada pejabat, pergi sekolah yang seorang cikgunya, pergi kedainya kalau seorang pekedai, pergi kebun kalau dia seorang pekebunnya.
pastikan nawaitu kita mesti lillahi ta'ala. Mohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mohon ridha pada Allah dan dalam perjalanan itu, ya, di jalan Allah, niatnya karena Allah, insya-Allah perjalanan kita sedang dalam lindungan Allah, langkah kita penghapus dosa. Jika kita mati di tempat terakhir kita berjalan, tempat kita berhenti, Quran kata madhaji, madja sebenarnya mufradnya, jamaknya madhaji, ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sebab ikut hadis Nabi tadi memang menggerunkan. Bila Allah telah tetapkan kematian sebagai seorang, katalah bagi saya, di tempat, pasti saya di tempat itu, yang Allah katakan pasti ada di situ pada masa itu. Apapun alasannya. Mungkin ada alasan pergi, melancong, saja-saja, ada orang di bawah atau dia terbang di angin, manalah saya tahu. Yang pasti saya mesti berada di tempat terakhir yang Allah telah tetapkan. Apa alasannya? Saya tidak tahu, karena Allah tidak beritahu. Ini bagi saya sangat-sangat penting dalam kehidupan. So, itu paling tidak, tadi saya katakan, yakni kita baca, ya mohon basmalah lah ya, minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekaligus jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ayat pertama yang saya bacakan hadis tadi, kita hendaklah terus-menerus ya, berusaha mengkaji, membetulkan pemahaman kita tentang agama. Karena memang kita sedar atau tak sedar, mengakui atau tidak, terlalu banyak dan lama masyarakat kita tidak sedikit yang punya pahaman yang perlu diluruskan tentang agama. Pahaman itu sebenarnya kurang betul, tapi karena sudah lama diamalkan, turun-temurun, ramai pula orang buat seakan-akan benda itu betul. Nah, ini susahnya. Apalagi ada orang merasa punya hak untuk menokok tambah agama. Nah, itu lagi bahaya sekali. Tadi saya katakan, agama itu apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi. Agama tidak seperti mana yang kita kata itu agama. Kalau agama itu sebagaimana yang kita fikirkan itu agama, kalau ada 10 orang, ada 10 lah. Nanti punya pendapat, ini kata ini kata ini, dan ditambah. Sehingga berdasarkan surah Al-Maidah yang dibacakan di awal tadi, kewajiban kita hari ini sebenarnya hanya menjaga. Tidak perlu menokok tambah apa yang ada. Nah, kewajiban menjaga ini memang tidak mudah dan tidak ringan, karena kita kena paham seperti apakah sebetulnya Islam yang diwariskan oleh Nabi ini. Kalau kita tahu betul, menjaganya senang. Tapi kalau kita tak tahu Islam yang diwariskan Nabi ini seperti apa, macam mana kita nak jaga? Jemaah sekalian, saya bagi analogi ya. Tolong jemaah fikirkan nanti. Saya bagi analogi. Begini umpamanya. Kita pemilik rumah, dan rumah itu dianggap rumah tercantik dari segi seni binanya. Tercantik dari segi seni bina. Memang seluruh arsitek seluruh dunia mengakui inilah rumah yang bernilai seni bina, mempunyai nilai estetika, mempunyai aspek arsitekturnya paling baik. Paling baik. Yang kedua, rumah kita itu dinilai yang paling sempurna, paling kuat, paling kukuh dari segi binaannya. Semua pakar binaan, semua engineer mengakui tidak ada rumah yang lebih kokoh daripada ini. Tak ada rumah yang lebih cantik daripada ini. Mana sempurna? Paling cantik. Paling cantik, paling sempurna, paling hebat, tak ada kurang. Kata kita pemiliknya. Lalu kita nak pergi, tinggalkan rumah itu. Ya mungkin ada urusan, ya mungkin 3 bulan ke setengah tahun. Lalu kita suruh orang jaga.
Cik, minta maaf boleh tak tolong jaga rumah saya, duduk rumah saya, jaga ya. Kalau ada apa-apa yang kering tu siram-siramlah, yang kotor tu bersih-bersihkanlah, pamannya. Ha? Kalau ada apa-apa, ya jaga rumah, bersihkan, gitu kemas gitu saja. Itu ya gitu. Kemudian kita pergi. Nanti kalau cik jaga rumah saya seperti ini, tak ada yang rusak, tak ada apa, tetap bersih, tak ada kotor, pokok yang mati, tetap hidup kan disiramkan, jagalah. Nanti balik saya bagi awak upah. Awak tidak perlu tanya kepada saya berapa upahnya. Saya seorang dermawan, saya kaya raya, dan saya dermawan. Jadi upahnya saya sendiri menentukan. Kalau dia menentukan kan jelas nanti hanya berapa. Oh, saya minta upah sekian ribu. Tapi karena ini orang dermawan, you tak payah kira. Saya dermawan dan saya kaya raya. Jadi bab upah, jangan tanya. Mana di luar bayan. Ya. Lalu kita pergi. Selepas 6 bulan, kita balik. Kita balik. Tadi yang kita suruh jaga tadi, betul-betul melakukan sebagaimana yang kita amanahkan. Rumah tak rusak, keadaan cantik, sebagaimana keadaan seperti 6 bulan yang lalu kita tinggalkan. Tentulah kita terima kasih. Kita seronok, kita suka berondai, dan kita bagi upah. Jelas itu. Sayang kita, karena orang yang boleh dipercayai. Dan upahnya bukan main-main. Karena kita kaya raya dan kita dermawan. Sebab kalau kaya bakhil, susah kita. Berkawan dengan kaya bakhil, susah. Atau berkaya dengan dermawan tapi papa kedana. Apa maknanya? Allah itu kaya raya. Maksudnya memiliki bilang Indonesia dan tidak memerlukan apa yang dimiliki. Dan ia dermawan, bagi aja. Saya itu kalau bergaul dengan Allah tuh senang. Senang. B pula kita jaga. Kita balik 6 bulan kita balik rumah tuh kotor. Kotor tak dibersihkan, pokok mati tak disiram, kotor lah. Ya kotor ini, cemana banyak ini, bahkan tak hijab banyak. Tak jagalah. Tapi kita kenal lah rumah. Oh, ini rumah saya. Ya, addressnya saya tahu, rumah ini warnanya, ya, boleh, tapi warna pudar, kotor. Kotor aja. Kita masih kenal rumah itu, ya mas sekalian. Hanya kotor. Kerana yang kita suruh jaga, tak mau buat kerja, tak mau jaga. Dia tak layak dibagi upah. Dia tak layak bagi upah. Ya, kita marah, ya. Tapi sekurang-kurangnya rumah kita hanya kotor, kan? Tidak berubah. Si lain pula. Pergi 6 bulan, kita balik. Sini orang yang mandai-mandai. Bukan pandai, mandai-mandai. Apa ni rumah macam ni, apa ni? Ada ke pintu 4 segi macam ni? Tak cantik. Dipecahkan, ditukar bulat pintu dia. Bulat. Oh, baru cantik. Catnya tak minat, ini tak selera. Catnya tukar jadi cat. Wah, apa namanya? Pelangi. Rainbow. Wah, macam-macam cat. Dapur pula, ada ke dapur macam ni? Dapur tarik ke belakang. Dah singa bambu. Bumbung tukar, semua tukar. Diubah suailah. Sebab dia mandai-mandai. Menurut dia tak jadi. Wahai rumah itu, kata arkitek, paling cantik, paling indah seni binanya. Kata jurutera paling kuat, paling canggih. Tapi tak macam mana sini kurang hajur punya orang. Siap kita balik pun, ini betul ke rumah saya? Tapi tengok alamat betul. Betul ni alamat dia. Nombor 1, Jalan Cecawi, 6/4. Kota Damansara. Saya kata, ini rumah saya. Address saya kenal. Tapi bila tengok rumah, bukanlah. Rumah saya tinggalkan bukan macam ini bentuknya. Catnya bukan seperti ini. Pintunya tak macam ini. Kenapa pintunya berubah? Kenapa bumbungnya bertukar? Kenapa sengit sana, sengit sini? Catnya pun. Bukan. Nak kata bukan rumah saya, tapi addressnya betul. Alamatnya, location betul. Saya nak mengaku ini rumah saya. Memang bertukar sama sekali. Baik, yang masih daripada 3 orang itu, saya tahu. Yang pertama kan yang paling kita suka kan, yang berat dapat gaji kan.
Yang kedua, agaknya kita marah ke suka. Yang kedua, yang tak jaga tadi. Suka ke tak suka? Yang kedua. Kecewa ke tak kecewa? Yang kedua. Kecewa ya, sebab tak jaga kan. Kecewa karena tak jaga. Tapi sekurang-kurangnya, dia salah hanya karena tak mau bersihkan kan. Tak mau ini, tak ini. Kalau yang ketiga, macam mana kita? Kita telan orang ini. Macam-macam. Yang ketiga ini kita telan orangnya. Mandi akhirnya rumah tu hancur. Dari segi seni binanya hancur. Dari segi hancurlah dah. Tak apa. Nah, yang pertama tu kalau ibarat orang mukmin yang beragama, itulah yang patuh. Nabi buatlah ini, buat ya Rasul. Tinggalkan ini, tinggal. Sudah ya Rasul. Apa yang kau suruh aku akan buat sebagaimana arahanmu. Apa yang engkau larang aku akan tinggal sebagai permintaan. Sudah. Wah, ini cantik. Ini mukmin yang cantik, yang Nabi maukan yang macam inilah. Karena kita tidak lebih pandai pada Rasulullah. Rasul itu memberikan yang terbaik. Ingat ya, jamaah sekalian, Nabi Muhammad meninggalkan ajaran Islam itu, agama Islam jadi yang dikatakan Nabi yang terbaik, bukan yang baik. Jangan salah paham. Nabi meninggalkan Islam, ajaran Islam bukan yang baik. Tapi Islam yang ditinggalkan oleh Nabi yang terbaik. Karena kalau Islam yang ditinggalkan oleh Nabi ini yang baik, mana ada yang lebih baik lah. Kita boleh bersikap kreatif, inovatif. Tapi karena yang ditinggalkan Nabi yang terbaik, kalau Nabi tinggalkan yang best apa atas best apa gimana? Best dah. Oh, ada best ya. Ya. Oh, best ya. Ya ada good, berarti ada best kan? Ada best, ada good. Enggak, maksud saya daripada segi itu. 3 kata-kata tu. Yang biasa, muqaranah, imtiyaziyah, yang kooperatif, yang superlatif ni. Ya, good, better, best. Atasnya? Good, better, best. Best. Tak ada lah. Kalau Nabi tinggalkan hanya yang baik, kita bolehlah nak yang lebih baik. Ini bagus. Yang pertama ini betul-betul Nabi sayang. Ini yang Nabi katakan, pegang sunahku, gigit sunahku dengan gigi geram kamu. Gigit betul-betul. Jangan lepaskan. Ini yang pertama. Nah, pembantu yang kita suruh yang kedua tadi, jemaah sekalian, itu orang teruk tu. Ya Tuhan, ya kami jagakan. Ya penggok. Samina batokna. Kami sayang Tuhan, kami hormat Tuhan. Kata Bi tadi. Macam itu. Kami sayang Rasul, kami sayang Rasul. Tapi apa Nabi suruh dia tak buat. Apa yang Nabi larang dia tak. Ini yang kedua nih. Nabi marah ataupun marah? Marah kan? Marah. Nak dapat pahala tidaklah sebab yang disuruh tak buat. Yang ditegah tak tinggal. Nabi marahlah. Tak layak. Dia hanya kata sanggup. Sehingga Islam tak cantik. Mana ada cantik? Perintahnya pun tak dibuat. Larangan tak ditinggal. Tapi Nabi akan lebih marah kepada yang ketiga. Yang ketiga lagi teruk. Ya, Islam aku jaga ya Rasul. Kami sayang tu. Nabi wafat dia macam-macam perubahan. Dia terlalu kreatif dan inovatif. Macam-macam. Repair sana, repair sini. Renovate sana, renovate sini. Extend sana, extend. Sengitkan sana, sini. Tukar cat, tukar pintu. Pintu 4 segi jadi segitiga. Ya, ikut selera. Dan dia kata, kenapa? Waktu kan, ya ini cantik. Inilah yang tadi. Masalahnya, ini bukan rumah kamu. Kamu hanya disuruh untuk menjaga dan mengekalkan keasliannya. Yang kamu mandai-mandai itu pasal. Nah, ini orang yang akan dihukum oleh Nabi. Kita bukan sekarang tak akan bagi gaji pada orang ini. Kita hukum dia. Inilah jenis orang yang ketiga yang hari ini sangat fenomena itu banyaknya mas sekalian. Suka merokok dengan alasan ini baik. Coba kalau kita tanya jenis B tadi, wah tak arti apa-apa tuh. Tak pernah belajar architecture, tak pernah belajar tentang juru bina. Dia bukan seorang insinyur. Yalah dia betul seorang insinyur. Dia insinyur, bukan insinyur. Insinyur.
Injin itu pemarut kelapa lah. Injin nyok. Injin nyok itu mana parut kelapa. Bukan insinyur. Bukan IR. Makna tak ada kelayakan nak buat rumah. Ini nak sini benar nak memperindah pula. Apa nak? Oh, saya nak tak suka lah. Dia punya ID dia, interior decoration tak suka. Saya, awak bukan pakar. Tuan rumah kerjakan. Jaga aja, kekalkan. Ini paling cantik. Ini yang jadi ketiga ni zaman sekarang. Yang betul-betul melanggar agama, perusak agama tu yang ketiga ni lah. Okey, yang kedua tu merusak tapi karena malas beramal itu saja. Tapi Nabi kata, oh iyalah. Kamu memanglah tidak merusak agama aku, tapi agama aku nampak kotor ni pasal kamu tak buat itulah. Salah, tapi kesalahan taklah seberat yang ketiga. Peliknya yang ketiga ini tidak merasa bersalah, bahkan merasa buat baik. Tuan, rumah Tuan saya jaga baik Tuan, catnya saya tukar Tuan. Saya catnya hanya satu warna, sekarang catnya yakni memang semua jenis warna di dunia ada Tuan. Dulu rumah Tuan ni banyak rumah-rumah lain yang sama Tuan. Pintunya macam tu juga. Sekarang rumah Tuan ni, di Malaysia, satu rumah tengok pintunya. Ini idea cemerlang kami. Dari mana kita tahu? Inilah yang diberi amar oleh Nabi. Ingat, selepas aku wafat nanti, agama yang ketinggalkan ni, betul-betul berada di atas jalan yang lurus, terang, benderang. Malamnya kata Nabi, macam siangnya. Jadi tak ada ubahnya. Siang ke malam terang benderang. Begitu Nabi umpamakan. Tidak ada siapa kamu yang menyeleweng, menyimpang, mengubah, kecuali pasti ia akan binasa. Nah ini pelaku-pelaku penokok-nokok agama inilah yang sangat bahaya. Dan orang awam biasanya akan apa salahnya? Nah, itu dalil dia apa salahnya? Apa salahnya? Benda itu kan baik. Benda itu kan baik, apa salahnya? Ingat, baik tak baik, betul tak betul, dalam beribadah itu tadi saya katakan ma qallahullah wa ma qallahur rasul. Apa yang Allah katakan dan apa yang Nabi sabdakan. Bila Nabi bersabda, Allah bersabda, ya betul lah tu. Walaupun mungkin kita mungkin terasa tak selesa. Bukan masalah selesa atau tak selesa. Oh, kalau selesa sesuai dengan kehendak kami, pasti betul. Kami buat. Bukan begitu. Bukan begitu. Inilah perlunya belajar agama dengan iltizam yang kuat, istiqomah yang kuat. Kalau tidak ada iltizam dan tidak ada istiqomah, memang susah agama ini. Sebab perlu faham satu. Walaupun ini penjelasan secara umum jamaah sekalian ya. Ini penjelasan secara umum. Begitu maksud saya, cara berfikir kita, logika kita yang kita bangun mesti seperti itu. Aksioma berfikir kita mesti seperti itu dalam beragama. Jadi bukan ikut apa yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki. Itu jamaah sekalian yang saya masukkan ngopi itu inilah. Ngopinya itu inilah ya. Jangan salah faham ngopi itu minum kopi. Ini bahasa saya aja. Saya yakin yang lain tak akan buat. Jadi ya, kalau tanya ya tak payah ikut. Ya ikut boleh, tak ikut pun boleh. Tapi ini bahasa saya ngopi. Jadi kalau usrah itu hanya sekali-sekala, kan kalau tajuknya bersambung susah kalau sebulan sekali. Pasti lupa kan. Ya sekali-sekala boleh. Tentu lah. Namanya ngopi. Ngobrol pintar. Ngobrol tapi ngobrol yang pintar lah. Tuh yang saya sampaikan. Tapi sebelum akhir ini saya betul-betul terima kasih atas datangan jamaah sekalian dan saya mohonlah bantuan jamaah sekalian berdoa pada Allah SWT. Saya doa pendek saja, tolong aminkan. Pendek saja, mungkin hanya berapa ya, tidak 1 menit. Tolong aminkan dan saya terangkan kenapa saya doa begitu ya. Jadi saya minta tolong ikhlaskan hati jamaah sekalian, niat mohon pada Allah. Sesuai dengan niat saya, mohon pada Allah agar Allah mengabulkan permohonan kita semua, walaupun itu hajat kami sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama shifa'an ajilan ghairu ajil. Allahumma anta syafi Allahumma shfi hafidhi bi as'alanga anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama shifa'an ajilan ghairu ajil shifa'an ajilan ghairu ajil shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma hadha du'a wa minal istijabah istajib du'ana ya mujibad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Sebenarnya begini jemaah sekalian, saya mohon doa itu, jadi mohon pada Allah agar Allah segera sembuhkan. Nah, begini ceritanya. Saya ini sebenarnya jarang ya menceritakan masalah itu, jarang kalau boleh kita hadapi sendiri. Karena mengadu masalah yang paling baik itu kepada Allah, itu dalam surah Yusuf. Kita boleh mengadu atau memberitahu pada orang lain kalau kita fikirkan orang lain itu boleh memberikan nasihat atau ya boleh membantu gitulah. Tapi kalau kita ada masalah dan rasa-rasa kita sekadar nak beritahu orang lain, agar itu seloknya jangan lakukan gitulah. Kalau dalam Yusuf, bak kata Nabi Yakub, saya mengadu pada Allah, dan mengadu masa pada Allah itu tidak akan mengurangi kesabaran seseorang gitu. Begini, akhir tahun lepas, bulan Desember kan, sebenarnya kami sekolah sudah lama merancang sebelumnya, apalagi anak-anak sudah bekerja. Jadi saya suruh mereka, cobalah awak minta cuti sama tempat awak kerja, kalau boleh nanti kita akan, saya ajak awak semuanya, saya ajak menantu, anak, cucu, nak pergi tengok rumah tempat kampung saya. Di samping nak meresmikan secara resmi surau yang saya bina tempoh hari. Waktu saya balik memang boleh dipakai tapi belum semula, belum malam adalah apa namanya bumbung, siling belum ada, lampu belum sempurna bila ini. Jadi saya alhamdulillah saya dah siapkan semuanya dan saya balik itu nak berikan itu. Tiket dah beli, hotel dah book, kendaraan dah ada. Tak lama, lebih kurang dalam 12 hari semua dalam pergi sebalik lah, dalam 8. Bahkan anak saya sudah check in sekali, jadi tinggal pergi ya. Tiba-tiba lebih kurang 5 hari begitu, cucu saya tu yang bisa alam tu naik tangga macam tu, sudah boleh merangkak, naik tangga rumah sana. Dalam naik tangga tu terjatuh, tergulik ke bawah, jatuh. Jadi ya jatuh tak apalah. Ya mungkin kita sedih karena budak jatuh kan, nampak macam musibah kan. Tapi rupanya itu rahmat Allah. Kalau musibah itu pergi klinik begini, doktor cakap apa-apa, tengoklah kot ada kalau perlu. Klinik itu hanya ada X-ray aja, tak ada apa-apa. Tulang okey, semua okey, tak ada masalah lah. Ya hanya bekas sikit aja lah terhantuk. Tapi doktor itu sarankan, tak apalah cik, you bawa je lah. Rumah mana? Oh rumah, oh kalau begitu dekat UiTM. Ya, you bawa ITM lah, cek sekali lah. Mungkin di situ ada MRI segala, pergi dah situ. Jadi sebenarnya budak itu sehat, pasal jatuh tak ada apa-apa. Kali pergi UiTM, ada buat MRI, rupanya ada kesan macam ada air kat otak. Kat otak tu macam ada genangan air, macam cecair. Ya. Jadi dia kata, dibuat lagi pula mula-mula buat CT scan. Lepas tu buat air, rupanya ada satu macam ketulan macam tu di belakang tu. Doktor kata, dia tak berani mengasahkan karena tak pakar, tak berani lah, walaupun mungkin dia tahu. Wah, ini kanser, karena tumor, ini tumor. Tapi tak tahu jenis tumor, ganas ke tak ganas. Jadi tak berani mengesahkan, walaupun saya tahu dia tahu, takkan doktor tak tahu. Tapi saya rujuklah ke hospital. Sungai Buloh katanya. Ke Sungai Buloh, boleh, tapi tak ada kosong. Balah dia refer ke HKL, ke Kuala Lumpur. Terus pergi sana hari itu hari Khamis kalau tidak salah. Hari Khamis, hari Rabu lupa saya. Hari Khamis pergi.
Sampai sana, terus hari Sabtu, 23 hari Sabtu, hari itulah sebenarnya kami bertolak semuanya. Tapi karena anak cucu masih tak jadilah. Cancel semuanya, tak apa. Hari kita bertolak hari Sabtu 23 itu, cucu itu dah masuk buat pembedahan. Akhirnya buat operate dia punya otak yang air itu nak dikeluarkan. Buang air itu. Tak tahulah caranya apa dipanggil itu. Hidro apa? Sifalus dipanggil kan. Hidrosifalus air itu masuk itu okey selesai. Jadi kesan daripada MRI lah ubat tidur tu budak tu lambat nak ini. Nak apa namanya? Nak sedar tu lambat sangat. Kasihan dah budak ini. Dah ditebuk otak dah depan. Kemudian dah 3 hari macam tak ada perubahan, tak ada ni. Buat lagi. Sekali MRI rupanya tumor yang dalam yang agak belakang tu dah mulai menekan saraf-saraf tu. Betul muka budak tu lain. Tak cakap tadi sudah mulai melakukan sehingga salinan air yang sepatutnya turun dibuang ke perut tu dah macam tersumbat. Jadi doktor akhirnya ambil langkah cepat, terus Sabtu depannya tu operate lah belakang ni, mulai pada kepala belakang di belakang sebab tumor tu ada di bahagian belakang tapi agak rumit daripada atas sampai ke dekat leher. Panjang bukan dia. Ditebuk dikeluarkan. Doktor dah bagi tahu sama bapaknya, ya kita akan daya upaya mengeluarkan sebanyak-banyak tumor itu. Dan disahkan setelah dibuat kajian memang tumor yang ganas mana kanser lah. Mudah ceritanya kanser. Tapi rupanya tidak boleh dikeluarkan semuanya. Tak mampu, tak percaya. Karena sudah ada yang mulai merebat dan melekat. Itu tak boleh. Jadi walau bagaimanapun, lepas 2-3 hari keluar itu dah nampak sihat. Lepas itu doktor kata walau bagaimanapun ini kena buat kemo. Yang selebihnya buat kemo. Tapi untuk buat kemo, sementara kena bagi ubat kepada kanser yang belum mati itu. Masukkan ubat. Cara kan ada 2 cara dan 2 tu dibuat sekaligus. Satu melalui pembedahan tempat asal tu, masukkan saliran dipanggil Omaya dipanggil apa? Omaya itu masuk ubat terus ke itu, tapi ubat tu tak cukup. Yang satu kena melalui tiup, melalui jantung. Jadi biar ubat tu melalui darah. 2 lah sekali tebuk tu. Dah habis itu kemudian lebih kurang 4 hari selepas itu discharge, boleh keluar, boleh balik. Betul tepat 1 bulan berbalik pada UiTM Shah Alam. 1 bulan boleh discharge. Sampai rumah dalam 2 hari, pergi lagi, cek lagi ubat, tak tahu apa-apa. Balik dalam 3 hari, budak tu demam. Semalam demam katanya, terus hantar ke sekali balik. Doktor cek rupanya darah rendah pula. Seperti darah budak pula dicabut dia punya yang saliran yang masuk ke leher itu, darah pula keluar. Doktor kata, mungkin ini ada blockage kat saliran itu, mungkin nak diganti. Jadi macam doktor, ya hari ini tak ada, jadi hari Isnin. Hari Isnin kita ganti baru, sekaligus kita buat kemo untuk yang kedua kali. Kan nanti ada 3 kali, 3 round ke apa. Round pertama sudah 24 jam, round kedua nanti 3 kali, mana paling tidak 3 hari terusan kalau tidak salah di hospital, tunggu lagi berapa bulan terus 3 lagi macam tu. Hari Senin ni masa sekarang kat hospital masa darah rendah katanya. Dah 1 bulan lebih lah maknanya. Dan maknya yang selalu menjaga 1 bulan tu sebab ayahnya kerja, balik kerja, pergi hospital, maghrib balik rumah, esok balik. Ada macam tu 1 bulan. Sekarang pula tak boleh dilawat. Doktor bagi nasihat, jangan benarkan ada orang melawat. Karena antibodi budak ini tak begitu kuat. Jadi nanti lambat penyembuhannya. Jadi kita pun tak tengok lah. Tak boleh itu. Kadang-kadang anak umurnya sekarang masuk 14 bulan. Masuk 14 lah. Masuk 14 bulan. Ya yang akikah hari itu. Jadi apa namanya, laki kan, dia laki. Itu saya minta sangat doa. Itu akhirnya saya ingat surah Kahfi. Surah Kahfi, Nabi Khidir diutus oleh Allah pecahkan kapal
milik orang miskin kan. Bagi orang miskin, pemilik kapal tadi, melihat ada penumpang pecahkan kapal itu nikmat atau musibah bagi si miskin. Bagi si miskin. Dianggap musibah atau nikmat? Musibah kan? Musibah. Tapi tengok, apakah betul itu musibah? Hakikatnya. Rupanya itu rahmat. Sebab kalau tak dipecahkan, kapal itu akan dirampas. Jadi anak saya jatuh itu rupanya nikmat. Karena kalau tak jatuh, pasti anak saya tidak akan bawa anak itu buat MRI. Yang mana sehat kan budak itu. Jadi rupanya seakan-akan Allah beritahu, wahai hambaku, anak kamu ini sebenarnya ada penyakit yang bahaya. Dia kanser otak. Dan sekarang makin membesar. Sehingga mungkin pergerakannya, tidak ability dan perjalanan sama ada otak sensoriknya atau otak motoriknya mungkin saja. Jadi nak bagi tahu macam mana cara nak. Jadi Allah jatuhkan dah. Bila jatuhkan itu sebenarnya anaknya ada alasan untuk bawa di hospital. Coba kalau tak jatuh, jangan harap sebudak itu sehat. Dah ini main dah dulu. Takkan budak sihat nak dicek di hospital. Jadi punya dokter bagi tahu. Itu yang saya kata akhirnya, oh Masya Allah, surah Kahfi, betul-betul kami mengalami. Kami mengalami. Sebab itu kita tidak boleh terus menuduh berfikiran bukan kepada Allah. Setiap kali berlaku pada diri kita sesuatu yang kita tak suka. Jangan sekali-kali. Jangan itu rahmat di sebaliknya. Yang sebaliknya. Jadi itulah ya, masih budak itu satulah. Kasihan juga, kecil lagi. Masih dibelah aja kepalanya. Baru jahitan dibuka, belah lagi. Baru dibuka, nadi. Jadi kan otak bukannya kuku. HKL itu saja yang ada katanya. Tapi itulah, iyalah. Mak bapaknya baru bekerja. Istrinya pula menjaga anak sepenuhnya. Ini kan susah. Ya. Tapi itulah, ya banyak, alhamdulillah banyak membantulah. Kerajaan saya pikir banyak membantu. Sangat-sangat membantu. Dia itu, iyalah mungkin orang yang beruang tak tahulah. Orang yang beruang tak tahu. Tapi saya tahu kerajaan banyak membantu. Contohnya umpamanya urusan itu dengan biliknya dengan bla 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 bla. Nah saya tanya kepada dokter, dok biayanya berapa? Ditanya lagi total sebuah tahun ya lebih kurang dalam 25.000 lebih lah, lebih kurang. Tapi tak apalah, dia kata cik hanya perlu bayar RM500 saja. Tengok kalau bayar sebetulnya 25.000, tapi hanya perlu bayar RM500. Yang lah tu belilah untuk satu gam kecil aja untuk apa? Untuk gam semula tempurung yang dibelah itu belilah. Itu tak apalah. Itu macam kalau kita letakkan besi dan kaki pun kan tak ada apa bayaran, tapi besinya kan suruh. Jadi itu saya nampak ya memang betul kerajaan banyak subsidi untuk berat itu saya percaya. Jadi akhirnya ya senang sampai satu bilik satu ada dari Temeloh. Budak itu tengah bercuti 1 tahun dahulu. Mandi manda, tiba-tiba ada pokok menghempap dia. Retak di kepala ni yang masih ingat. Pendarahan otak. Dibelah betul sepuluh, diangkat tempurungnya tu. Lalu disimpan selama 4 bulan di hospital. Tengkoraknya takut rusak. Jadi budak itu akhirnya selama 6 bulan tak hanya dipakai ditutup pakai kulit dia, tapi tak ada tengkorak. Bayangkan. Lepas itu pergi lagi baru dicantumkan karena kalau terus dicantumkan balik diletakkan balik tengkoraknya tu otak tu macam kembang menendang aja, jadi tak boleh tendang. Tunggulah sampai otak tu dah stabil, tak akan berkembang sehingga tengkoraknya disimpan di hospital supaya tak rusak, tak mati punya sel. Baru aja tengok dibuka di jahitannya daripada masa belakang macam ya Allah, maknanya budak ini tak ada tempurung langsung. Dijahitnya tapi budak itu dah sehat, dijahit dia terus balik aja dah. Jadi saya tanya, berapa nih cik? Kalau bayar mahal nih bang katanya. Jadi kalau di total itu kalau mahal, kalau kan bayar karena bayar 48.000 lebih. Tapi cik, saya suruh bayar 500 saja. Alhamdulillah saya kata. Ya, dari itu ya Allah ya Tuhan itu. Dan sekarang masih di hospital cucu saya dengan bapaknya karena hari Isnin buat lagi kemo, tak tahu untuk round yang kedua. Round kedua itu selama 3 hari kalau tak salah katanya. Jadi
sambil buka yang lama. Itu saya mohon tuh itu. Jadi sebenarnya kita yang rancang, tapi akhirnya tak Allah yang menentukan akhirnya. Ya bisa ada masalah, tak ada masalah. Betul betul. Hari kita pergi semuanya, hari itu pula dia apa namanya operation maksudnya. Bagi saya waktu masuk di UiTM tak apalah, budaya paling-paling nanti dah dikatakan itu mungkin buang air kejap, mungkin sehat. Itu akhirnya kita tak apalah. Cekin sekali lah, senang apa semua, berapa bag, berapa kilo yang abang nak bawa. Maklumlah namanya ASC ya. Bila duit dah masuk, jangan harap untuk keluar. Tidak bisa. Itu satu. Dan yang keduanya, segala ucapan alhamdulillah pada Allah SWT, syukur pada Allah SWT, yaitu bagi saya nikmat yang luar biasa. Khasnya bagi diri saya keluarga, karena tanpa saya sadari, rupanya 34 tahun yang lalu, pada hari ini 27 ya? 7 ya? 27 hari 27 ya? 27 Januari 34 tahun yang lalu, tanpa sadari saya mengucapkan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Itu 30 tahun. So hadirin dipanggil macam wedding anniversary lah konon, tapi itu bagi saya satu nikmat karena ya sudah 34 tahun, tak ada masalah, biasalah cekcok sikit-sikit, tak ada masalah, itu asam garam kehidupan. Jadi itu bagi saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena kan prinsipnya begitu. Keluarga yang bahagia itu, yakni keluarga yang di dunia kumpul hingga ke jannah. Itu yang bahagia itu. Sebab itu saya selalu berkata, kalau kamu nak tahu berapa besar, berapa tulus cintanya pasanganmu kepada kamu. Jika seorang istri ingin mengetahui berapa besar dan berapa tulus cinta suami kepadanya, jika seorang suami ingin mengetahui berapa besar dan berapa tulus cinta istrinya kepadanya, ada tandanya. Ya, menurut agama Islam, menurut surah Al-Munafikun, ini paman saya berada di Al-Munafikun, ada tandanya. Tandanya yang diperhatikan. Seberapa besar perhatian pasangan kamu itu terhadap nasibmu di akhirat. Maknanya kalau pasangan kita terlalu ambil berat tentang nasib kita di akhirat di surga atau neraka, maknanya suami atau istri betul-betul cinta kita. Bila istri salah sikit aja, dan bila salah itu kesalahan yang boleh menyebabkan ia tersebut neraka, segera dibetulkan. Bila suami saya melakukan kesalahan, yang kesalahan itu boleh menyebabkan ia tersebut neraka, segera tegur. Itu betul-betul pasangan mencintai. Karena pasangan suami istri tidak hanya mau berkumpul di dunia saja, tapi berkumpul di akhirat kelak. Supaya berkumpul di akhirat, masing-masing mesti mengambil berat tentang yang dilakukan oleh pasangannya ini, menyebabkan ia masuk neraka atau tidak. Kalau saya masuk neraka, segera dihentikan. Jangan bagus. Setuju. Minta maaf, contoh kecil. Dulu ada kan seorang Kerani Bank apa dulu yang pernah belajar di UiTM, Kerani Bank ke apa tu? Kerani Bank baru 4 tahun kerja tiba-tiba beli Ferrari ke apa tu? Wah, gaji tak seberapa ke tu. Ya orang tuanya malah, "Wih, bagus anak saya pandai. Anak saya pandai, belajar baru diploma, kerja baru 4 tahun, sudah Ferrari, hebat." Sepatutnya bila kita melihat orang yang di bawah jagaan kita mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuannya, tak mungkin rasanya engkau gaji saka itu macam mana? Jadi kita berhak bertanya, bukan kita bersuudzon, berhak macam Nabi Zakaria tengok Maryam di biliknya, Zakaria yang bertanggung sepenuhnya memberi makanan kan. Nabi belum hantar makanan, setiap kali dia masuk bilik Maryam, depan Maryam sudah ada makanan. Buah yang bukan pada musimnya. Lalu Zakaria pelik, aku belum hantar makanan, tapi Maryam sudah ada makan, siapa yang berani masuk bilik Maryam? Rasanya mustahil ada orang menceroboh biliknya. Sebab untuk masuk bilik Maryam, mesti masuk bilik saya. Nak kata Maryam keluar mencuri, mustahil. Tapi macam mana boleh? Jadi Maryam melihat satu yang ajaib, yang akal tak boleh berfikir.
Cepat. Nak tuduh Maryam mencuri? Tak mungkin. Nak tuduh ada orang menceroboh? Tak mungkin. Akhirnya keluar dari mulut Zakaria. Ya Maryam, anna laki hada. Ada dalam Quran tu. Maryam, awak dapat ini dari mana? Tengok. Maryam, anna laki hada. 3 patah kata je. Awak dapat dari mana? Nabi saya tak tuduh Maryam mencuri. Tapi pelik, macam mana aku dapat? Maryam pula seorang yang jujur. Dia kata, huwa min indillah. Hai Zakaria, ini daripada Allah. Yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Bila Allah menghendaki ini, Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab, tanpa jangkaan. Kun fayakun apa? Aku pun tak tahu macam mana. Itu Allah punya. Baru Nabi Zakaria lega. Jadi bila tengok anak, seperti orang tua dia, tengok anaknya, baru tamat diploma, kerja 4 tahun, jadi kerani, tiba-tiba boleh beri Ferrari. Sepatutnya tanya, nak, kau dapat dari mana nih nak? Ayah tahu gaji awak sekian. Bukan malah, anak saya hebat. Ini susah. Maknanya dia tak sayang anak, dia biarkan anak masuk neraka. Demikian juga kalau istri tengok suami, mempunyai pendapatan yang macam di luar. Apa nih? Tiba-tiba nak kata nak nuduh mencuri, tak juga. Nak tuduh korupsi juga tidak. Tapi pelik ni dari mana ni? Bang, saya minta maaf lah. Saya bukan menuduh, tapi nak tanya sebab ini macam luar biasa ni. Tiba-tiba di belakang saya buka itu di almari, ada satu kotak. Saya buka rupanya ada jongkong emas. Ya lebih kurang ada 50 kg. Emas dari apa ni? Tiba-tiba suaminya pula jujur, begini. Betul, ini memang bukan ini. Tapi tiba-tiba hari itu ada utusan daripada Kedutaan Brunei Darussalam. Diutus oleh Sultan Brunei. Bagi hadiah, ini suratnya. Saya pun tak tahu kenapa sudah beri hadiah. Salah. Itu maksud saya. Bukan malah, seronok aku. Akan minta macam-macam ada. Kan ada dapat. Nah. Bukan menuduh. Macam Nabi Zakaria tadi lah. Maryam, kau dapat di mana nih? Ya, untuk ni. Dah ini Allah yang bagi lagi. Oh, begitu. Ya sudah, selesai. Itulah tanda kalau kita nak tahu pasangan kita ni betul-betul sayang kita atau tidak. Kalau dia mengambil berat tentang akhirat kita, maka dia sayang. Kalau tidak, lantaklah. Ya, mana kita hanya berkumpul di dunia, tapi di neraka nanti berpisah. Wa'iyadzubillah, kalau berpisah yang seorang di surga atau seorang di neraka. Wa'iyadzubillah, tumanaudzubillah, kalau kedua ada di neraka. Itu lagi wa'iyadzubillah. Kita harapkan kedua di surga. Syaratnya, di sini sudah mulai PK mengambil berat. Bak Quran kata surah Al-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan begitu. Pelihara diri kamu dan ahli keluargamu, jangan sampai ada yang tersuh api neraka. Itulah cinta yang sebenar. Yang sebenar. Dan itu dah. Sebab itu saya katakan, ya satu kesyukuran juga, walaupun belum sempurna, rupanya sudah 34 tahun, saya ucapkan aku terima nikahnya. Depan juru nikah namanya Imam Awang, kalau salah. Sudah arwah. Mudah-mudahan Awang, Ustaz Awang apa namanya. Di masjid. Masjid Cing. Masjid Cing. Wah. Melaka. Lepas itu, inilah susah ya. Memang kenangan ni manis sungguh lah ya Mas kan. Ya saya kan seorang sebatang kara di Malaysia. Mak bapak pun tak ada. Semua, jadi kahwin pun ala koboi kan seorang sendiri. Minang saya pergi sendiri. Itu kan ala koboi itu. Mana jantan betul lah. Jadi bila nak mengiring tu, siapa nanti yang saya ajak ni? Kalau saya ajak itu, yang lain pula nanti nak ikut. Macam mana? Kita bukannya nak buat apa-apa. Ya, yang paling dekat lah. Okey lah. Dua kereta aja lah. Rupanya yang saya suruh tu bagi tahu yang lain. Ustaz nak kahwin. Saya ikut. Lah, hanya ada 9 kereta ke apa. Bingunglah yang tuan rumah sana. Macam mana tiba-tiba banyak pula. Habis semua nak ikut. Macam mana? Takkan kita nak larang. Bahkan ada yang ikut tu yang suami ya. Istrinya tak beritahu. Tak apa, ada hal. Tapi isteri tak percaya. Macam mana dia keluar pakai baju Melayu. Okey pula. Dengan driver. Nak tanya drivernya pun tak jawab. Ya istrinya pun nak pergi mana suami kau ni baju. Rupanya antar saya naik kereta. Sudah 34 tahun yang lalu, bayangkan.
Jadi saya pun sebab tak ini tak selesa. Pengiring ramai pula, tak disuruh semua nak ikut meraihkan. Tak beritahu pihak pengepuan berapa orang. Saya kan bingung kalau tak cukup makan macam mana. Rupanya ya apalah. Yang penting saya betul-betul rasa ya Tuhan, ini rupanya nikmat Allah ni tidak semestinya apa namanya wang ringgit ya. Ya itu kebahagiaan yang susah dinilai itu. Bagi sangat susah. Sangat susah. Bahkan yang wirid itu ya ada yang dah meninggal, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Ada yang menarik, sangat menarik. Yang waktu itu plus itu baru diresmikan kalau tak salah. Kalau tidak lama begitu. Plus HIV ya. Jadi itulah jamaah sekalian. Jadi saya terima kasih banyak pada jamaah hadir malam hari ini. Pertama ya saya nyatakan kesyukuran kepada nikmat Allah yang tidak putus-putusnya. Kedua itu saja, mintalah keikhlasan jemaah tadi untuk mendoakan agar cucu saya segera pulih semula karena sudah sebulan tapi nampaknya masih dalam jalan rawatan terus-menerus dan ada yang tak kena, itulah masanya macam ada yang tak kena. Kalau buat sekali selesai, ya, macam ada aja tak kena. Kalau motor ada tekanan itu patut antar bengkel, oh skru longgar kata lagi tak apa. Oh tukar skru ini, oh tak macam tak kena ni macam mana? Karena ya kasihan budaknya, kasihan maknya yang itu. Jadi yang penting Allah bagi keridhaan katanya. Ya namanya budak kan belum berdosa. Nak artikan ujian pada budak menghapus dosanya, budak tak ada dosa. Dosa apa? Nak naikkan makamnya, budak makam apa dia? Suci. Jadi terus terang itu ujian pada orang tuanya. Itu yang pastilah. Jadi mohon doanya agar diberikan kesabaran. Mengadu pada Allah tidak mengurangi kesabaran. Tapi mencerita pada orang, setiap orang diceritakan supaya tahu, itu tidak baik. Itu surah Yusuf. Ya kita tahu mesti kita amalkan lah. Kita amalkan. Jadi kalau tak mustahil sangat, kita tak perlu. Apalagi kalau setakat qiyamul lail, tak payah cerita orang lain lah. Qiyamul lail pun cerita. Assalamualaikum di WhatsApp pukul 3 pagi. Assalamualaikum itu apa? Rupanya dia belum tidur. Baru dapat 4 rakaat. Ya, nih. Dato sini baru saja juga buat operation. Satu? Oke. Lebih. Betul. Maknanya lebih, maknanya lebih pasti. Lebih pasti. Ya, ya betul. Kita tahu. Betul. Ngam. Bayangkan, saya dah packaging semuanya. Istri saya tak nak. Kalau pergi begitu, tidak tak nak. Yang lain pun salah bagi tahu yang okey tak pergi ni pasal semua dah ni. Betul. Hari pagi itu kita pergi ke airport. Dia pula beritahu esok pula. Jadi itu betul nikmat. Sebab kalau tidak pasti air itu bukan kita tahulah perisiapan. Ya. Macam-macam. Ya, itu sangat nikmatnya di situ. Ya. Doktor pun dah cerita nanti lapor patient tu mana dia pun tak bagilah jaminan sihat sepenuhnya. Mungkin adalah kekurangan, mungkin dari segi ability ke apa pasal apa pressure ke saraf yang sihat tu sudah sangat kuat sebelumnya. Lebih itu tak semua kanser itu dapat dikeluarkan pasal ada yang merebak sudah melekat di bagian yang belakang tu paling susah sekali. Dia sudah dekat dengan apa dipanggil antara otak dengan tulang belakang tu apa ni? Apa namanya?
Ya, mana tulang ini lah, tulang belakang, tulang tunjang ini lah, tunjang otak ini lah, akar tunjang otak ini lah. Kalau ikut Agus Mustafa, di situlah main switch manusia. On off-nya di situ. Kalau masih on, orang itu hidup. Kalau off, follow. Nah, bukan jantung. Itu kalau Agus dalam bukunya. Dalam bukunya. Apa dia? Cerebellum. Bukan cerebellum. Nah, bukan cerebellum. Ada itu yang batang otak di belakang. Walau alam. Di situ memang sangat baik. Si dokter pun agak mencapai juga sebab cuma itu macam tersepit di belakang itu. Jadi terpaksa menyisihkan itu untuk hanya nasib baiknya sebagian besar semua itu sudah macam ada dalam kapsul, macam ada bungkus ibarat sampah sudah masuk dalam plastik, gitulah. Dia tinggal angkat plastik, gitulah. Bukan di segitu. Itu Allah punya kuasa. Tapi adalah yang masih tinggal mereka itu macam kena buat kemo lah katanya. Dan dah itu saya katakan, saya ingat surah Kahfi itu itulah. Betul-betul Allah bagi musibah yang hakikat nikmat. Akhirnya sebab seakan-akan ini bahaya nih. Sebab bayangkan dari segi logik tak mungkin anak saya bawa anaknya tiba-tiba pergi MRI ke hospital. Budak sihat mafiat kan. Kalau tak jatuh lah. Kan itu. Jadi syukurnya di situ. Dan memang sangat lambat. Sangat cepat bukan hanya. Jadi kalau tak cepat itu mungkin dokter kata pun ini sangat jarang pasal budak baru lahir dah ada itu macam mana. Jadi mungkin keturunan kan. Akhirnya dokter sarankan nak ambil darah mak bapak dia buat ujian. Ujian pula yang ada di Amerika katanya. Tapi dokter boleh uruskan, hantar aja dari sana, macam mana siap. Tengoklah nanti macam mana dah. Itu sajalah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi kita yang terbaik, yang benar-benar Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita yang baca Al-Qur'an dan surah Al-Asri. Nah, selepas ini jamaah boleh ngopi makna biasa. Tadi ngopi ilmiah. Nah, ngobrol pintar. Yang ini ngopi biasalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassaw bil haqq tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.